silahkan. Oke, terima kasih waktunya dan terima kasih juga Pak Asbari. Banyak sekali tadi ilmu yang disampaikan ya oleh beliau. Perkenalkan, saya Abdul Rahim dari PT Unita Mahardika Perkasa. Mungkin saya di sini akan membahas mengenai lebih ke arah teknologi dari ICP-OS kami, dan juga nanti ada Mercury Analyzer. Bila mana nanti ada pertanyaan tentang alat lain seperti ICP-MS, FTIR atau Spektrum boleh disampaikan. Tapi di session ini mungkin saya akan lebih ke arah teknologi yang terbaru yang kita sematkan di ICP-OS kita yang paling baru seperti itu. Yang mana nanti itu teknologinya akan membantu di dalam segi aplikasi maupun analisa analisa di lab-lab yang memang sudah menggunakan atau belum menggunakan ICP-OS seperti itu. Sebentar, saya buka dulu. Screen, Pak. Ya, saya buka share screen-nya dulu. Hilang share screen. Sebentar, saya buka dulu. Oke, sudah terlihat ya screen-nya ya. Ya, sudah, Pak. Nah, ini mungkin saya langsung mulai ya. Nah, ini merupakan penjelasan mengenai teknologi dari ICP-OS kita yang terbaru, yaitu tipe 5800 dan 5900. Yang mana mungkin tadi yang dipakai di Petrolab, yang tadi Pak Asbari sampaikan, tipe 5110, kurang lebih fisiklinya sama, cuman bedanya mungkin yang di tipe terbaru ini kita sudah sematkan teknologi artificial intelligence. Jadi kan memang lagi ngetren ya sekarang ya, apa-apa semua sudah by phone, by connection internet. Jadi bisa dibilang dunia dalam genggaman lah seperti itu. Nah, oleh karena itu Agilent juga tidak mau ketinggalan dalam teknologi seperti itu. Dia sudah menyematkan beberapa artificial intelligence di dalam ICP-OS kita yang terbaru seperti itu. Dan memang temanya untuk ICP-OS kita yang terbaru adalah reclaim your wasting time atau reclaim your waste time. Maksudnya itu karena kalau kita udah bicara ICP-OS kita, ICP-OS 1 detik itu sangat berharga. Karena memang ICP-OS itu diperuntukkan untuk lab-lab atau suatu instansi yang memang ingin mengejar kecepatan analisa. Kecepatan analisa, ketelitian, karena memang teknologi ICP-OS itu kenapa dikejar kecepatan? Karena mengejar konsumsi. Karena kita tahu di dalam ICP-OS itu konsumsi gas argon itu sangat boros. Oleh karena itu 1 detik itu sangat berharga seperti itu. Dan ini theoretical sedikit, mungkin tadi sudah disampaikan sedikit oleh Pak Asbari mengenai teknologi ICP-OS itu prinsipnya seperti apa. Kalau AS itu kan atomic absorption ya, di mana absorption ada suatu cahaya yang diabsorb oleh logam atau oleh elemen elektron. Nah, sedangkan di ICP-OS itu adalah tipenya optical emission. Jadi yang dibaca emisinya. Kenapa seperti itu? Karena di dalam ICP-OS itu mengalami terpapar panas kurang lebih sekitar 10.000 Kelvin. Ini bisa dilihat sebelah kanan pojok bawah. Ini yaitu plasma. Sampel kita masuk ke dalam plasma, lalu pada saat masuk ke dalam plasma, sampel kita akan dipanaskan dengan suhu 10.000 Kelvin, yang mana sampel-sampel kita yang elektron atau atom akan tereksitasi. Nah, pada saat dia tereksitasi, si atom-atom itu tidak akan stabil, dan dia akan kembali ke keadaan ground state. Nah, pada saat dia kembali ke keadaan ground state, dia melakukan emisi. Nah, emisi itulah yang dibaca oleh detektornya ICP-OS. Maka itu prinsipnya ICP-OS adalah inductively coupled plasma optical emission. Nah, emission spectrophotometer. Makanya jadi emisi-emisi itu yang ditangkap oleh detektor ICP. Emisi itu adalah merupakan panjang gelombang dari beberapa logam, yang mana tiap logam itu memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda dan khas seperti itu. Nah, itu yang ditangkap oleh detektor ICP. Oleh karena itu, ICP dapat menganalisa logam tanpa lampu simultan. Jadi sekali baca, semua elemen logam terbaca. Kurang lebih sekitar 73 elemen logam. Kurang lebih sedikit tentang teorinya.
Nah, ini merupakan perjalanan dari teknologi dari ICP-OS-nya varian, yang mana dulu namanya kita varian. Dulu kita teknologi varian di tahun 1991 sampai dengan 2010. Kita dulu brandnya varian sebelum diakuisisi varian oleh Agilent. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat perjalanan ICP-OS kami itu dari tipe yang Liberty, yang seperti ini, yang tahun 1991, ini sistemnya masih sequential ICP-OS. Lalu yang berikutnya tahun 95 ada Liberty Series 2, yang mana Liberty Series 2 ini masih dipakai di customer kita dan masih running saat ini. Dan ini masih sistemnya sudah aksial dan radial, tapi juga masih sistemnya sequential, seperti itu. Lalu 98-2000 kita inventory, kita menciptakan atau membuat ICP-OS yang simultan, yang mana itu sudah kita patentkan pada tahun 98, makanya disebut World Fastest Simultan ICP-OS. Jadi ICP-OS tercepat di dunia pada saat itu. Dan pada saat Vista Pro dan MPX ini launching, kita mendapat number one top selling in the world, seperti itu. Jadi penjualan terbanyak di dunia untuk produk Vista Pro ini, seperti itu. Karena pertama kalinya ICP-OS menggunakan teknologi simultan. Lalu berikutnya tahun 2006 kita mengganti model, kurang lebih tidak ada pergantian di dalamnya, tetap masih simultan, cuman kita ganti cover dan kita tambahkan aksesoris yaitu SPS2 untuk meningkatkan high throughput dari sampelnya tersebut. Sehingga kita luncurkan ICP-OS tipe 700 series kita nyebutnya. Ada 710, 720, dan 710. Yang mana itu grade-grade dari teknologinya di tahun 2006. Dan tipe yang 700 series ini masih banyak digunakan oleh beberapa customer kami untuk sampai saat ini. Dan kita masih full support. Jadi dari Liberty Series 2, Vista Pro, MPX, 700 series masih banyak customer yang pakai. Itu. Lalu di tahun 2014 terjadilah yang bisa dibilang revolusioner ya. Yang dulu namanya ICP-OS itu kan besar ya, besarnya itu udah hampir 1 meja, kurang lebih ukurannya hampir 1 meter. Nah, kita ringkaskan, kita kecilkan ukurannya. Hampir dengan 40% pengurangan ukurannya, yaitu tipe yang 5100 atau 5110. Dan di sini dengan judul temanya itu Low Cost of Ownership, Enhanced Performance, Simple Operation. Seperti itu. Dan ini juga mendapatkan award dari R&D Reward ya, nyebutnya kalau di TV itu, kalau di Atlas itu apa saya jadi lupa namanya itu, kalau orang dapat anugerah ya, Grammy Awards gitu ya. Nah, kalau di dunia research itu ada namanya R&D Rewards, dan ICP-OS kita yang 5100 dapat reward tersebut. Itu merupakan teknologi yang memang diciptakan yang memang sangat kecil dalam bentuk ukuran size ICP-OS ini, dan juga cost of ownership-nya, kecepatan analisanya sangat cepat, seperti itu. Nah, di tahun 2019 akhir ini, sebelum pandemi ya, kita meluncing tipe yang terbaru, mungkin nanti akan kita bahas di bawah. Dan ini dia yang tadi saya bilang, kita dapat reward yaitu dari segi good design di tahun 2015, dan ACCI ini salah satu lembaga research ya di dunia yang memang mengasih reward ke Agilent untuk teknologi maupun desainnya, seperti itu. Nah, di tahun 2019 akhir, lebih tepatnya di tanggal 19 November, kita launching ICP-OS terbaru secara worldwide, tipe 5800 yang sebelah kiri saya, dan tipe 5900. Yang mana dua model ini, 5800 menggantikan tipe yang 5110 VDV atau RV, yang 5900 menggantikan tipe SVDV, seperti itu, atau Synchronous Vertical Dual View. Gitu. Dan juga ada penambahan, yang tadi saya bilang, penambahan artificial intelligence itu di dalam segi software-nya, yaitu kita sudah sematkan ICP Expert Software version 7.5, yang mana sudah di dalamnya sudah ada Intel One 2.0. Nanti akan kita bahas apa yang dimaksud dengan Intel One 2.0 tersebut. Itu. Dan perbedaannya 5800 ini vertical dual view atau radial view, dua-duanya sudah dual view, cuman bedanya ini vertical dual view, jadi bisa aksial dan radial secara bersamaan. Nah, kalau yang 5900 synchronous vertical dual view, jadi ini lebih cepat lagi analisanya, jadi dia lebih simultan lagi untuk analisa aksial dan radialnya. Di artificial intelligence itu adalah untuk mengurangi all rep pre-measurement. Jadi kan biasa kita di lab itu ada analisa
yang salah ya, sehingga kita ulang kembali ya, kita sebut remeasurement seperti itu. Nah inilah poin yang memang kita ingin hilangkan seperti itu. Jadi kurang lebih hampir 15% dari sampel yang kita analisa itu kita biasanya lakukan pembacaan ulang karena mungkin dari segi preparasinya kita tidak yakin, dari segi hasilnya juga kita tidak fix gitu kan, apa ini benar apa enggak sih, kita melakukan remeasurement seperti itu. Dan itu setelah diteliti oleh Agilent, kurang lebih 15% dari analisa sampel kita itu pasti dia melakukan pengukuran ulang seperti itu. Dan hal ini yang akan Agilent hilangkan seperti itu. Dan ini ada hitungannya, mungkin lebih detail lagi hitungannya mungkin secara personal aja ya. Karena ini kita lihat kan di sini harganya juga nih menggunakan harganya Singapura, Sing dolar, karena ini memang presentasi dari Singapura. Jadi kalau memang kita mau konversi ke rupiah, nanti kita akan konversikan seperti itu. Untuk lebih detail, berapa cost yang kita setting dari pengurangan 15% remeasurement tersebut. Ini videonya kebetulan saya nggak putar, nanti mungkin akan private session akan saya putar videonya. Oke, dan ini di kurang lebih portfolio dari 5.800 bentuknya sama, cuman beda di dalamnya aja dari segi optiknya. Jadi apa saja penambahan yang terjadi dari tipe 5110 ke 5.800 atau 5.900? Pertama ada AI, tadi saya bilang artificial intelligence, smart tool, new optic design, jadi dapat ICP-OS kita terbaru diklaim oleh Agilent dan ada datanya lebih sensitif 2 kali lipat dibandingkan tipe yang lama. Lalu juga improve analytical performance. Nanti kita bahas di bawah apa yang dimaksud dengan improve analytical performance. Nah ini ada 2 faktor yang memang bersinggungan ya dari segi analisa kita, yaitu sample related atau bisa dibilang dari masalah sampelnya. Lalu yang berikutnya adalah operation related atau dari segi instrumentasinya seperti itu. Ini adalah isu yang terjadi bila mana kita melakukan remeasurement seperti itu. How to reduce sample remeasurement. Nah, ini kurang lebih tampilannya develop of smart tool. Kita nyebutnya smart tool. Smart tool to reduce your remeasurement. Oke, jadi ini dibahas. Jadi pertama kita bahas dari sampelnya dulu. Jadi kita bicara bukan dari segi instrumentasinya, tapi kita bicara dari jenis sampelnya kita. Jadi di situ kita sudah menyematkan yang tadi saya bilang artificial intelligence yaitu Intel Quant 2.0. Maksudnya gimana? Jadi di dalam ICP OS kita itu sudah bisa Intel Quant screening. Jadi maksudnya kita punya sampel unknown nih. Kita nggak tahu jenis sampelnya ini di dalam ada logam apa aja. Lalu konsentrasinya berapa. Kita sama-sama buta gitu ya. Ini kan sering terjadi di lab-lab service ya. Karena kan yang namanya lab service atau lab jasa, dia terima sampel tanpa mengetahui isi sampelnya apa. Cuman orang mintanya, tolong dong dicekin logam ininya berapa. Sedangkan kita nggak tahu ini logamnya apa aja selain logam yang diminta, lalu konsentrasinya berapa. Sehingga kita masih meraba-raba dalam menentukan kurva kalibrasi. Karena kan kalau kita mau analisa kuantitatif, pasti kita harus didasarkan kurva kalibrasi. Nah, kita bingung mau bikin kurva di berapa ya, karena kita nggak tahu nih konsentrasinya berapa di sampel kita. Nah, di Agilent itu sudah ada namanya Intel Quant Screening. Sehingga kita bisa sedot sampel yang kita tidak tahu nilainya tanpa standar, kita baca di dalam ICP kita, langsung nanti terbaca nilainya. Seperti itu, kurang lebih seperti ini. Nah ini dia. Jadi Intel Quant Screening. Jadi kurang lebih dalam waktu 20 detik kita nyebutnya semi kuantitatif. Jadi nanti langsung ketahuan di dalam sampel yang kita tadi sedot itu yang kita tidak tahu isinya apa. Di situ langsung dikasih tahu oleh Agilent, oleh software Agilent, oleh ICP-nya. Di situ ada logamnya ini dengan konsentrasi kurang lebih sekian ini seperti itu. Nah pertanyaannya, loh kenapa bisa seperti itu? Apakah seperti GCMS gitu kan? Kurang lebih tepat seperti itu. Jadi sebelum ICP-OS itu dikirim ke customer, di Agilent itu sudah dimasukkan beberapa CRM pembaca standar-standar, baik dari secara internasional maupun nasional di negara pembuatnya yaitu di Malaysia, dimasukkan semua dari standarnya, dibuat, disimpan di dalam library, kita nyebutnya library lah ya kurang lebih. Nah, pada saat kita membaca sampel yang kita tidak tahu nilainya, alat itu akan membaca itu logam apa aja dengan di-compare library yang sudah dibuatkan oleh tim Agilent seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah itu bisa jadi patokan? Kalau menurut saya secara analis ya kurang lebih ini hanya sekedar sebagai screening awal saja. Jangan dijadikan patokan untuk hasil analisa.
biarpun pernah ada beberapa customer kita yang mencoba baik di Indonesia maupun di luar, plus minusnya itu hampir 10-15%. Jadi sangat kurang lebih hampir tepat ya seperti itu ya. Tapi alangkah baiknya atau betternya tetap kita buat kurva dari standar yang memang dari internal kita sendiri seperti itu. Karena ini tujuannya hanya untuk membantu. Jadi kita membantu untuk membuat kurva kalibrasi seperti itu. Jadi untuk screening, kita nyebutnya screening awal atau semi kuantitatif. Nah, salah satunya lagi, tadi kan udah bahas mengenai Intel Quant screening ya. Selain di dalam Intel Quant screening itu, kita dapat disajikan itu dalam bentuk ada nanti full spektrumnya, kita terlihat, lalu interferensinya, nanti saya bahas yang masalah interference, lalu identifikasi sampel preparation-nya, lalu tidak mengetahui komposisi sampelnya dengan di screening seperti itu, jadi kita tahu komposisinya selain logam ini ternyata ada logam ini loh ya, yang memang tidak diperlukan tapi ada di dalam sampel kita tersebut. Itu. Lalu berikutnya argon emission monitoring, nanti kita bahas di bawah untuk yang poin-poin selain yang tadi screening tersebut. Dan ini salah satu contoh Intel Quant lagi, ini mungkin di aplikasi environmental ya, environmental sample, jadi ada customer mau baca arsen. Arsen itu kan rekomendasi dari US EPA-nya, panjang gelombangnya itu di 193 di dalam waste sample environmental sample. Nah, tapi ternyata di dalam sampel tersebut ada kandungan aluminium yang cukup tinggi. Yang mana aluminium itu panjang gelombangnya mirip-mirip mendekatan dengan arsenik, sehingga bisa menjadikan carryover atau pengganggu interference seperti itu. Nah, dengan teknologi Intel Quant itu nanti akan membantu kita. Sehingga nanti bisa dilihat ini pada saat baca arsen di 193, yang mana di dalam sampel terkandung aluminium cukup besar, kita lihat peaknya sangat jelek, nggak bagus. Nah, tapi pada saat dibaca di panjang gelombang 188 yang tidak direkomendasikan oleh si USIPA ini, peak arsennya lebih bagus, lebih better. Makanya nanti pada saat kita baca arsen di 193, nanti si Intel Quant itu akan membaca, dia akan menginfokan ke kita, ini sampelnya nggak bagus loh dibaca di 193, dia lebih bagus bacanya di 188. Nanti dia akan memberikan data ini, yang peak-nya ini, peak atas dan peak bawah, lalu juga nanti akan memberikan start tracking chart. Jadi bisa dilihat di sini. Ini arsen itu kan yang namanya panjang gelombang nggak hanya satu spesifik panjang gelombang, ini ada beberapa. Cuman kita lihat yang paling serapannya paling bagus itu di panjang gelombang berapa. Nah, pada kasus seperti ini biasanya memang arsen di 193, tapi karena di sampelnya mengandung aluminium yang cukup tinggi, sehingga tidak direkomendasikan di 193 seperti itu. Makanya si chart ini mengasih tahu Bapak bagusnya baca di 188 dengan memberikan rating seperti ini, 188 dengan bintang yang banyak, konsentrasi sekian, intensitasnya sekian, dan backgroundnya sekian. Bisa dilihat ya, backgroundnya kecil, lalu juga intensitasnya juga tinggi. Jadi yang diambil yang ini. Dan ini semua full by software. Kita nggak perlu setting-setting. Jadi nanti software yang akan meng-announce kita, memberitahu kita seperti itu. Jadi sangat membantu dalam analisa sehingga kita tidak menyajikan data yang kurang tepat. Jadi sehingga kita akan dapatkan data yang lebih valid, lebih confidence kita memberikan datanya. Karena kan kita nggak tahu sampel kita ternyata di dalamnya ada aluminium seperti itu cukup tinggi. Karena kan yang namanya sampel unknown kita nggak bisa lihat ya secara kasat mata, hanya analisa alat yang dapat membaca seperti itu. Nah, software Agilent yang ICP-OS ini, dan juga sekarang sudah disematkan juga di software di ICP-MS kita juga, si Intel Quant ini, sehingga kita dapat membaca sampel-sampel yang kita nggak tahu itu isinya apa. Seperti itu. Jadi membantu dalam kesalahan pembacaan. Kurang lebih seperti itu. Sehingga membantu analis untuk melakukan action sebelum menganalisa sampel tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kurang lebih theoretical how does Intel Quant works ya, bagaimana cara kerja si Intel Quant tadi kurang lebih udah saya jabarkan yang tadi saya bahas sebelumnya di atas. Jadi nanti dia akan membaca titik yang paling bagus, noise-nya yang paling kecil, sehingga dia akan merekomendasikan panjang gelombang ini loh yang cocoknya untuk sampel A. Nah, mungkin aja pada saat pembuatan USIPA 6010C ini yang kita rekomendasikan tidak ada sampel mengandung aluminium, tapi terlepas tiba-tiba kita dapat sampel ini ternyata ada kandungan aluminiumnya, maka Intel Quant akan membantu kita mencari panjang gelombang yang terbaik seperti itu. Nah, kurang lebih tadi yang tadi saya bilang pada saat screening itu Intel Quant akan menjadikan full spektrum yang tadi saya bilang, jadi di screening kurang lebih 20 detik
kelihatan pik-pik logam apa aja yang terdapat di dalam sampel kita dalam bentuk sistemnya spektrum seperti ini, yang di atas seperti GCMS, lalu di bawahnya juga nanti dalam periodic table nanti dikasih tahu yang merah-merah ini kandungan logamnya tinggi, yang kuning ini medium kandungannya seperti itu. Jadi kita bisa melihat baik dari segi spektrumnya, dari segi tabel periodiknya, bahkan dia bisa membuatkan diagram nyebutnya apa ya, diagram flow-nya ya, dan bentuk lingkaran ini composition-nya, identity composition. Jadi kalau saya zoom di sini kita bisa lihat identical composition-nya di sini saya lihat ada FE, MG sekian persen. Sangat presis data yang disajikan seperti itu. Sehingga sangat-sangat membantu. Ini untuk sampel yang kita nggak tahu loh. Ini sampel unknown kita sebut seperti itu. Makanya kita sebut smart view to identify composition seperti itu. Oke, saya lanjut. Tadi kan dari segi jenis sampelnya ya, related untuk sampelnya. Nah, sekarang operational insight atau bisa dibilang mengurangi kesalahan di instrumen alat. Jadi maksudnya di penyetingan alat ataupun pada saat running alat seperti itu. Jadi si Smart Tool ini selain dari segi menganalisa sampelnya, dia juga menganalisa si instrumennya seperti itu. Di dalam instrumen kan ada beberapa bagian ya. Salah satu ada nebulizer. Nebulizer itu adalah tempat dari mana sampel kita dari cairan dibuat aerosol oleh si nebulizer tersebut. Yang mana nebulizer ini sering mampet bila mana kita punya sampel-sampel yang tidak terlalu sempurna, ada partikel-partikel halus yang tidak terlihat oleh mata. Pada saat kita running, tiba-tiba dia menyumbat si nebulizer. Nah, nanti di Smart Tool ini dia nanti akan memberikan informasi di softwarenya. Hey, nebulizernya mampet loh, seperti itu. Nanti dia kasih tahu sarannya. Caranya gimana? Cara perbaikinya ada step by step-nya. Nanti dia akan kasih tahu sedetail mungkin. Jadi kita nggak perlu lagi kerepotan, kebingungan seperti itu. Biasanya kan kalau di software-software atau di alat-alat lama, biasanya kan hanya dia ngasih error E sekian atau E berapa, sehingga kita nggak tahu ini error apa ya. Nah, kalau di Smart Tool ini nggak, dia benar-benar ngasih sedetail mungkin. Oh, ini mampet, cara memperbaikinya seperti ini. Semua di guidance secara benar, seperti itu. Nah, ini outliner confidential formatting nanti akan saya bahas di bawah. Lalu early maintenance feedback. Early maintenance feedback itu jadi kan yang nama instrumen itu kan kadang-kadang kita lagi running terus sehingga kita lupa kapan waktunya pembersihan torch, kapan waktu pergantian tubing, kapan lihat konsumsi gasnya sudah mau habis atau belum, lalu maintenance kalibrasi validasinya kapan. Nah, itu kadang-kadang suka terlupakan oleh kita gitu ya, sehingga kita kadang-kadang suka nyatet manual sendiri gitu ya. Oh, ini baru kemarin cuci torch, ini baru kemarin kalibrasi validasi. Nah, itu nggak perlu khawatir lagi. Sekarang sudah ada chart-nya di dalam software. Jadi nanti dia ada ngasih lihat ini loh waktunya pergantian torch, ini waktu pergantian nebulizer atau spray chamber ataupun tubing. Dia nanti akan kasih lihat ini pemakaian sudah sekian bulan, sudah sekian ratus sampel, semua datanya lengkap yang akan disajikan seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya ada di slide bawah. Ini saya jelaskan secara general terlebih dahulu. Nah, automated air filter blocks alerts. Nah, ini tadi saya bilang, jadi bila mana ada penyumbatan, dia nanti ada alertnya. Automated instrument performance test. Jadi bila mana kita lagi running, tiba-tiba jangan kaget, tiba-tiba si software tersebut atau instrumen tersebut nanti dia melakukan performance test secara otomatis. Karena dia berpikir, ini alat udah terlalu sering dipakai, jadi udah waktunya harus performance test dulu secara otomatis, seperti itu. Atau mungkin nanti dia akan kasih warning juga, ini perlu performance test nih, alat ini sudah di running seminggu 24 jam nonstop, seperti itu. Karena memang beberapa ICP-OS kami yang kami jual di customer itu running rata-rata minimal 2 shift. Atau bahkan ada 24 hour, 24 jam, seperti di Intertek di Cikini, Jalan Raya Bogor, sekarang saat ini posisinya. Dia itu ada ICP-OS kita itu ada 5 unit di sana, 5 apa 4 unit saya lupa. Dia running 24 jam nonstop. Benar-benar sampelnya sehari itu mereka bisa sampai 2000 sampel, seperti itu. Mungkin juga saya kemarin dengar juga di Petrolab juga yang di Kalimantan juga sampelnya sampai ribuan per harinya, seperti itu. Nah, memang ICP-OS ini fungsinya untuk mencari uang, untuk mencari banyak sampel, seperti itu. Karena dia memang analisanya cepat dan juga cukup teliti gitu, cukup presis ya dibandingkan dengan ICP-MS. ICP-MS tetap the better ya. Dibandingkan AS, ICP-OS the best, seperti itu. Lalu ada intelligent rinse atau pencucian secara otomatis juga, nanti dia di alert juga di dalam software.
plasma ignition optimization. Nah, jadi bila plasmanya tiba-tiba kita masuk sampel yang sangat kotor, yang mana jelaganya cukup banyak, karbonnya cukup banyak, nanti dia akan meminta ke kita, tolong dong plasmanya di optimization lagi. Dan ini full automatic, dia hanya ngasih tahu informasi aja, seperti itu. Sebelum nanti kejadian tiba-tiba torchnya pecah, atau misalnya plasmanya tiba-tiba mati. Jadi sebelum kejadian yang dapat merusak alat, dicegah oleh software ini, seperti itu, kurang lebih. Lalu internal standard monitor, jadi tiap kita running kita ada biasanya masuk injek internal standard untuk memastikan hasil analisa kita masih tepat dan instrumen membaca masih teliti, seperti itu. Dan ini kurang lebih penjelasan penjabaran poin-poin yang tadi saya jelaskan sebelumnya tadi, yang kayak nebulizer alert, di sini bisa dikasih lihat nih, kurang lebih tampilan nanti akan seperti ini, suspect nebulizer blockage, seperti itu. Jadi dia ngasih tahu sehingga terjadi back pressure, karena kan di dalam nebulizer itu kan ada dorongan ya, yang mana tadi saya bilang fungsinya jadi cairan, jadi aerosol, sehingga di situ ada dorongan dari gas argon, sehingga bila mana mampet dia akan terjadi back pressure. Ya, dan ini dikasih informasi di sini, your worksheet has been stopped. Ya, jadi benar-benar analisa kita di stop. Mereka ngasih tahu dan mereka kasih lihat nih, kita mau klik help. Bila kita klik help, berarti dia ngasih tahu apa yang harus kita lakukan, tips-tipsnya seperti itu. Atau kalau misalnya kita merasa, oh enggak kok nggak mampet, masih bagus-bagus aja atau apa, kita bisa dismiss, seperti itu. Lalu ada internal standard ratio yang tadi saya bilang, internal standard monitor. Jadi dia dapat melakukan monitor internal standard secara otomatis, seperti itu. Jadi dia bisa lihat tetap, oh ini alat masih on the track nggak sih pembacaannya, masih tepat nggak sih pembacaannya, seperti itu. Lalu yang berikutnya, Smart Tools Optimizes Plasma Ignition. Nah ini dia. Jadi pada saat kita baca yang tadi saya bilang sampel dengan karbon tinggi sehingga timbul jelaga, dia nanti ngelihat kondisi torchnya gimana. Ini kalau boleh saya kasih info, ini torchnya yang di bawah, ini pumping nebulizer, peristaltic pump, yang mana nanti dia mendorong sampel kita masuk ke dalam nebulizer, lalu masuk ke spray chamber, naik ke atas, masuk ke torch, seperti itu. Dan di sini adalah merupakan consumable, torch itu merupakan consumable, karena dia yang terkena sampel ya, seperti itu. Nanti dia ngasih lihat torchnya masih bagus atau enggak, masih tepat enggak sih itunya, apa namanya, sudutnya itu ke detektor, seperti itu. Nanti ini semua by software terlihat, itu. Lalu juga ada intelligent rinse, jadi kita dapat mencuci secara otomatis. Jadi bila mana sampel kita lagi running, tiba-tiba dia mencuci secara otomatis. Karena dia mikir, wah sampelnya udah terlalu jenuh nih, takutnya terjadi carryover, dibersihkan oleh dia, seperti itu. Nah ini yang tadi outliner conditional formatting, ini lebih ke arah formatting di dalam result analisanya. Mungkin lebih detailnya nanti pada saat nanti kita ada demo, mungkin kita bisa kasih lihat outliner conditional formatting ini. Tadi saya bilang early maintenance feedback, nah kurang lebih seperti ini. Jadi ada bar-bar seperti ini yang tadi saya bilang, jadi ada indikator bar, jadi ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna merah. Nah, warna merah ini udah harus dilakukan maintenance, seperti itu. Kalau yang hijau itu masih oke. Dan ini informasinya lengkap, sudah berapa lama running, sudah berapa sampel masuk, sudah terlihat semuanya. Seperti itu. Pak Abdul Rahim, mohon maaf saya potong sebentar. Pak, untuk tampilan screen-nya bisa dikasih full. Ada yang minta agar semuanya kelihatan, Pak. Iya. Untuk tampilan presentasinya. Ini udah full loh. Sudah full ya? Ya, yang lain gimana lihatnya? Pak Luki gimana Pak Luki? Apa lihat sudah full Pak Luki? Oh iya Pak, itu ada pencet ininya sih, full screen-nya harusnya di situ. Ada nggak? Ini karena formatnya PDF ya? Iya betul. Jadi memang rada-rada susah ininya. Tapi sejauh ini kelihatan atau memang tidak terlihat? Terlalu kecil. Oh terlalu kecil ya? Oke, sorry. Iya Pak. Sorry. Oke, saya ingin lagi. Coba saya setting dulu sebentar. Kalau begini bagaimana? Sudah besar? Gimana Pak Luki? Ya, pada dasarnya kan itu screen ya Bu ya. Jadi itu agak susah gitu. Jadi memang ini dijelasinnya by ini aja sih, verbal aja sih Bu gitu.
Tapi Oke, ini baik. kelihatan nggak Pak Luki? Kalau yang early maintenance feedback-nya kelihatan Pak. Cuma kalau huruf-huruf yang kecil yang merah itu Oh iya, ya ini juga saya Ya, nggak itu kelihatan nggak sih. kelihatan. Ya ini juga saya nggak kelihatan sih Bu. Seperti itu. jadi kan itu hanya Tapi untuk kalau nunjukin aja ya Pak ya. ya kalau tulisan tapi kelihatan ya. Kelihatan Oke, betul. tulisan kelihatan. Oke. Oke. Oke, Siap. baik, silakan dilanjut, Abdul Rahim. Ya, makasih Bu. Oke, kita lanjut. Ini untuk berikutnya. Nah, ini yang tadi saya bahas juga kan. Tadi ada new patent pending free from pre-optic. Jadi kita optiknya itu ada upgrade dari segi optiknya. Optik kita sekarang jadi lebih kecil sehingga lebih fokus. Sehingga tadi saya bilang konsentrasinya atau limit deteksi dari ICPS kita yang terbaru kurang lebih 2 kali lipat lebih sensitif dibandingkan yang tipe sebelumnya. Seperti itu. Nah, ini dia perubahan dari optik yang lama ke optik yang baru, seperti itu. Bisa dilihat seperti ini. Jadi lebih ke arahnya dia meningkatkan sensitivitas dari alat ICPS kita ini. Gitu. 50% smaller. Nah, ini salah satu feature tadi, jadi mengimprovement-kan resolution dan peak shape. Jadi ini Arsen 188.980 sebelumnya seperti ini, agak gemuk ya, agak tiling. Ini salah satu dari kelebihan si tadi ya, optiknya ya. Jadi dia dapat meningkatkan intensitas, pada saat intensitas naik, sensitivitas juga akan naik seperti itu. Dan juga lebih terfokuskan. Jadi pemisahannya itu, splitnya itu dari segi si panjang lubangnya itu lebih mepet, lebih rapat, sehingga tidak terganggu dengan bila mana kita ada panjang gelombang yang berdekatan, kita sebut resolusi ya. Resolusinya jadi lebih semakin shape seperti itu, sehingga lebih teliti seperti itu. Nah, ini kurang lebih performance-nya ya dibandingkan tipe yang ICPOS sebelumnya 5110, yang 5800. Jadi ada beberapa elemen yang ada peningkatan sensitivitas seperti itu. Ini pikometer ya, satuannya PM itu maksudnya pikometer. Gitu. Jadi resolusinya semakin bagus si ICP tersebut. Dan semua data-data yang Agilent berikan, fakta-fakta yang diberikan semua dapat di-download secara publication, secara free oleh customer ataupun bukan customer, secara gratis di websitenya Agilent seperti itu. Baik dari application note, data-data spesifikasi atau seperti limit deteksi, semuanya kita bisa akses secara free seperti itu. Nah, kita juga ada tambahan di ICPOS kita yang terbaru yaitu new air filter. Jadi kita di dalam ICPOS kita, jadi namanya ICPOS itu kan dia menyedot ya, menyedot udara sekitar seperti itu. Jadi dia dapat ibarat kata dapat ada filter eksternal di luar yang mana jadi untuk mengurangi kotor dalam instrumennya itu di dalam. Karena kan di situ kan ada panas tinggi sehingga dia harus memerlukan udara yang sedingin mungkin, maka jadi nanti mungkin di ruang ICPOS itu ruangannya harus dingin kurang lebih sekitar 23 sampai 24 derajat Celcius karena ada plasma yang suhunya 10.000 Kelvin. Mungkin bagi kita yang di dalam ruangan terasa sangat dingin, tapi bagi alat itu kalau lagi running itu panas sekali. Oleh karena itu direkomendasikan tuh AC-nya itu kurang lebih 23 derajat Celcius. Dan dia juga perlu bantuan menyedot udara dari luar untuk mendinginkan instrumen tersebut selain dari bantuan chiller. Oleh karena itu bila mana ruangan kita banyak debu gitu, nah nanti takutnya debu tersebut dikhawatirkan masuk ke dalam optik-optik di dalam ICPOS, sehingga kita ada namanya air filter ini. Jadi air filter ini bisa diganti seperti filter AC lah ya, jadi kita bisa bersihkan. Kalau udah terlalu jenuh kita harus ganti seperti itu. Dan ini sistemnya mudah, hanya tinggal diangkat aja, hands tool tanpa perlu toolkit seperti itu. Lalu juga kita ada dari segi consumable kita ada spray chamber baru atau disebut dengan Agilent Inert Spray Chamber, yang mana spray chamber ini dapat digunakan untuk sampel-sampel use oil atau organik atau sampel-sampel yang bukan non organik seperti itu. Jadi kita nggak perlu lagi gonta-ganti spray chamber. Dengan satu spray chamber ini kita bisa melakukan 2 aplikasi yang berbeda. Biasanya kan diganti ya, mungkin Pak Asbari yang lebih pengalaman ya. Beliau mungkin kalau baca sampel oil spray chamber torch-nya beda.
Kalau baca sampel air atau limbah wastewater, torch-nya dan spray chamber-nya berbeda. Kalau sekarang tidak perlu, kita sudah ada namanya inert spray chamber. Lalu dari segi torch-nya juga kita sudah ada namanya fully demountable torch. Jadi maksudnya demountable torch ini, jadi kita nggak perlu ganti satu selongsong si hitam ini sama yang kaca atasnya, cukup ganti dalamnya saja. Atau kita sebut sebagai injektornya. Seperti itu, karena yang terkena sampel adalah injektor. Oleh karena itu akan menekan cost. Jadi kita nggak perlu lagi beli satu set gelondongan seperti ini, lumayan cukup mahal harganya. Kita cukup beli injektornya saja. Itu kurang lebih mereduce cost itu kurang lebih hampir 50%. Seperti itu. Oke. Lalu di dalam software ICP, bukan software, maksudnya ada tambahan aksesorisnya yang merupakan aksesoris yaitu Advanced Valve System. Jadi maksudnya itu, jadi di dalam ICP-OS kita ini bisa ditambahkan teknologi AVS yang di teknologi ICP yang 5110 juga tetap masih bisa ditambahkan teknologi AVS ini. Jadi fungsinya seperti ini. Jadi kalau kita sudah punya AVS ini, kita kesannya kayak punya dua ICP. Maksudnya gimana punya dua ICP? Jadi misalnya gini, biasa kita baca sampel satu ICP itu misalnya 1 menit, satu sampel dengan mau 5 elemen, mau 10 elemen, atau mau 70 elemen, karena ICP-OS merupakan simultan, pembacanya 1 menit. Tapi dengan menggunakan AVS ini bisa jadi 30 detik. Seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Jadi gini, pada saat kita running, biasanya kita pakai autosampler ya, dan AVS ini harus menggunakan autosampler. Jadi pada saat kita running sampel A, pada saat sampel A itu dibaca, si autosampler tersebut sudah mulai mengambil sampel kedua. Seperti itu. Jadi tidak ada delay time, tidak ada jeda waktu. Jadi kesannya kayak punya dua ICP. Jadi saya bilang kalau misalnya kita 1 jam biasa dapat menyelesaikan 100 sampel, tapi dengan penambahan AVS ini kita bisa menyelesaikan 200 sampel. Seperti itu kurang lebih teknologi dari AVS ini. Makanya tidak perlu khawatir kalau misalnya, aduh Pak, ICP-OS kita nih perlu nambah lagi nih karena sampel kita udah membludak, nggak dapat di-handle oleh ICP-OS ini. Ini aja ICP sudah 24 jam. Tidak perlu khawatir, kita bisa coba dulu dengan menambahkan AVS. Sehingga kita dapat meningkatkan produktivitas dari sampel kita 2 kali lipat lebih banyak, seperti itu. Dan ini semua full by control based software ya untuk pengaturannya, gitu. Dan ini salah satu demonstrate application USIPA method 200.7 untuk environmental water. Di sini bisa kita lihat ini Agilent 5900 dengan menggunakan AVS kurang lebih itu 58 detik. Dia analisanya seperti itu, dan yang dibaca logam-logamnya seperti ini. Ada AG, AL dengan minimum detection limit. Bisa dilihat di sini minimum detection limitnya 3 runs onto instrument seperti itu. Ini satuannya ppb level ya, seperti itu ya. Beberapa logam-logam yang dibaca dalam mengacu ke refer USIPA 200.7 seperti itu. Dan ini pun data ini bisa kita download di website Agilent. Kalau misalnya kita perlu datanya seperti itu. Dan nanti di situ nanti di websitenya itu di application nanti dijelaskan dari segi settingan alatnya, settingan nebulizernya, semua dijabarkan secara detail seperti itu. Nah kalau ini perbandingan ya, kan ada beberapa ya saya sedikit membahas ke kompetitor, mohon maaf. Jadi ada beberapa kompetitor itu bicara argonnya, konsumsi argonnya berapa banyak dalam waktu 1 menit. Saya bilang, kalau di Agilent konsumsi argon kami 15 liter per menit. Ada kompetitor yang mengeklaim dia bisa 18 liter per menit, seperti itu. Nah, tapi kita jangan terkecoh, karena yang kita baca itu bukannya menit, tapi yang kita baca sampel. Yang ideal yang paling tepatnya adalah pembacanya berapa liter argon yang digunakan untuk analisa satu sampel. Karena kenapa seperti itu? Karena ICP-OS kita adalah merupakan ICP-OS tercepat. Jadi kita punya data yang mana argon kami itu pembacaan dalam satu sampel kita tuh kurang lebih bisa sampai 20 detik pembacanya. Nanti akan saya lampirkan application note-nya. Sehingga bila mana satu sampel kita, nah ini bisa dilihat nih, ini sudah ada contohnya sih ya. Running USIP protokol, satu sampel measurement mode dengan Agilent 5900 perlu waktu 58 detik. Atau konsumsi argon kurang lebih 20 liter. Seperti itu. Karena ini kita bicara sampelnya ini
wastewater, sampel kotor. Jadi sebenarnya tidak ideal sekali kalau misalnya kita bilang argon kita 8 liter, argon kita 12 liter. Enggak akan seperti itu, tergantung. Kalau misalnya kita baca sampel air bersih, pasti konsumsi argonnya akan lebih irit karena air bersih tidak perlu pemanasan yang cukup tinggi untuk membaca sampelnya. Tapi kalau untuk kita baca sampel-sampel kotor seperti oli, wastewater, limbah, pasti argonnya akan semakin banyak. Seperti kita masak aja ya, kalau kita masak kompor itu kan, kalau misalnya kita goreng yang banyak, maksudnya kita goreng makanan banyak, pasti api kita harus lebih besar, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita goreng-goreng yang ringan-ringan yang sedikit-sedikit, apinya kecil. Kurang lebih pengadaiannya seperti itu. Dan itu yang terjadi. Oleh karena itu di dalam spesifikasi Agilent kita selalu menyampaikan konsumsi argon kita 12 liter sampai dengan 20 liter per menit. Karena memang tergantung dari jenis sampelnya. Kita tidak mau bilang, oh argon kita irit cuma sekian liter. Tapi kembali lagi jenis sampelnya apa, seperti itu. Oke. Nah berikutnya yang tadi saya lanjutkan yang sebelumnya, jadi kita baca satu sampel itu kurang lebih 58 detik, sehingga kita perlu argon hanya 20 liter. Sedangkan di kompetitor kita, untuk baca satu sampel, ada yang perlu 2 menit, ada yang bahkan sampai perlu 4 menit. Seperti ini, nah, bisa dilihat di sini kan, 5.900 Agilent dengan USIPA 200.7, hanya perlu waktu 0,97 detik, atau kurang lebih 0,97 menit atau 58 detik. Nah, untuk ICP-OS kita yang 5.800, yang di bawah dari 5.900 perlu waktu 1,5 menit. Kompetitor perlu waktu sekitar 2,2 sampai 2,4 menit. Sehingga konsumsi argonnya, argon liter per sampel kita 20 liter per sampel, ini 30,6 dan ini 37 atau 43 liter. Biarpun dia ngeklaim bisa 8 liter per menit, tapi kalau pembacanya 3 menit kan 3 kali 8 itu udah 24 liter gitu kan. Ini mungkin di rata-rata kurang lebih pembacaan di kompetitor itu argonnya sekitar 15 liter per menit, seperti itu. Nanti untuk lebih detailnya akan saya sampaikan via personal ya, seperti ini. Karena ini kan kita mengcompare dengan brand lain, jadi lebih konfidensial lah, seperti itu sifatnya. Dan ini bisa kita klaim 55 faster dan konvensional dual via CPOS biasa, sehingga kita dapat mengirit argon 50% lebih irit konsumsi argon yang kita gunakan dibandingkan kompetitor. Karena yang memang jadi perdebatan di ICPOS itu bukan limit deteksi, tapi kecepatan analisa. Itu yang sangat penting guys, yang tadi saya tekankan di awal, ICPOS ini dibeli untuk analisa cepat, seperti itu, ngejar sampel. Lalu dari segi dimension, dari tipe yang lama ke tipe yang baru bisa dilihat, ini tipe yang 5110, ini kurang lebih, jadi kita ada saving kurang lebih footprintnya 23%, kita lebih kecil, seperti itu. Dari segi footprintnya ya. Lalu beratnya kita turun 15%, jadi kurang lebih kita turun 16 kilo untuk beratnya. Semakin kecil lagi ICPOS kita. Nah akhirnya tadi di slide yang tadi ya, Eric dimunculkanlah nih tahun 2019 ICP 5800, 5900 dengan penambahan teknologi Artificial Intelligence Smart Tool, New Optic Design, Improvement Performance, seperti itu. Nah, selain itu juga di Agilent juga kita ada handbook, ada cookbook yang mana bisa di-download. Jadi di sini ya mungkin nggak terlalu terlihat dengan jelas ya, saya juga agak ragu, agak samar-samar. Di sini kalau saya bisa bacakan, di sini ada environmental application, food dan agriculture application, geochemistry application, energy dan chemical application. Ini semua ada handbooknya, kita bisa download atau misalnya bila mana kesulitan download bisa minta ke tim kami, nanti kita akan emailkan seperti itu. Ini lengkap semua aplikasi-aplikasi yang sudah di-running oleh Agilent, seperti itu, oleh ICPOS Agilent maksudnya. Nah, summary-nya 5.800, 5.900 yang tadi sesuai judulnya Reclaim Your Waste Time, seperti itu. Yang mana ada confidence karena kita yakin dengan hasil yang kita analisa, lalu intelligent karena sudah ada artificial intelligence di dalam software-nya, lalu efisien karena kita dapat membuang waste time 15% yang sering terjadi di analisa, seperti itu. Itu kurang lebih untuk presentasinya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Oke, baik. Terima kasih Pak Abdul Rahim. Sudah ada beberapa pertanyaan, Pak. Nanti mungkin Mas Luki bisa bantu ya untuk memaparkan pertanyaannya. Di sini sudah ada dari
Pak Naufal Arif, kemudian Pak Nugrahowati. Silakan Mas Luki. Pak Luki. Halo. Ya, halo. Halo Baik. Pak Luki. Ya. Silakan Pak diberikan pertanyaannya. Saudara. Ya, Pak, dikeluar dulu aja Bapaknya, intinya apa? Screen-nya. Oke. Baik. Ini sih memang, ini Pak. Kalau dari Pak Abdul Majid, ini udah langsung ke Pak Asbari sih. Karena memang pertanyaannya Pak Asbari, kenapa HG tidak dimasukkan ke dalam metode SNI? ICP-OS, padahal kan ICP-OS bisa untuk membacanya. Lalu kemudian untuk analisa HG pada ICP-OS 5110, Agilent apakah akurat walaupun tanpa menggunakan teknik reduksi? Ya Pak, dari Pak Lutfi Naufal Najib. Oke, langsung saya jawab Pak Luki. Ya boleh, mangga. Oke, kalau ditanya akurat, baca HG menggunakan teknik tanpa reduksi atau menggunakan hibrid generator ya, kita sebut MSIS ataupun VGA, itu nggak masalah karena keakuratan itu tidak terpengaruh dari segi aksesoris karena fungsinya sampel HG direduksi adalah untuk menurunkan limit deteksi dari HG tersebut. Selama HG-nya besar tanpa perlu direduksi, kita bisa analisa seperti itu. Tapi bila mana konsentrasinya di bawah 10 ppb, si merkuri tersebut mau nggak mau kita harus reduksi karena tidak akan terbaca dengan sistem tanpa reduksi seperti itu. Baik, jadi kalau konsentrasinya besar bisa aja ya Pak ya, langsung dianalisa. Ya, betul. Langsung dianalisa secara simultan. Itu. Betul. Nah, selamat siang ya. Maaf mau tanya, misalkan analisa HG, tapi absorbansinya negatif. Kalau seperti itu, apakah memang dalam larutannya tidak ada HG atau pada saat perhitungannya dianggap mutlak nilainya? Dari Ibu Novita Wulandari. Oke, kalau misalnya kita analisa logam, mau HG ataupun logam lainnya, bila mana absorbansinya, ini di AS ya tandanya ya, pembacaannya, bila mana absorbansinya negatif, ininya dua kemungkinannya, memang tidak ada HG di dalam sampel ibu atau memang HG-nya tidak terbaca dengan kemampuan alat seperti itu. Kurang lebih caranya yang paling ideal biasanya sampelnya di spike ya, tapi maupun bila mana di spike pun bisa kita lihat, tapi kita nggak tahu ya seberapa kecil limit yang memang ada di HG tersebut. Tapi memang biasanya alternatifnya kalau memang nggak mau upgrade ke instrumennya yang lebih sensitif, misalnya dari AS ke ICP-OS atau bahkan ke ICP-MS, seperti itu mungkin bisa melakukan teknologi dengan spike. Kita sampel kita spike dengan HG. Nanti kita lihat selisihnya berapa seperti itu. Tapi itu biasanya faktor kesalahannya cukup besar ya. Seperti itu kurang lebih. Baik. Kemudian mau make sure standar metodenya apa atau AWWA ya Pak katanya. Pak Febrian. Mas Bem bisa jawab atau ini nanti Pak Asbari kali ya? Kalau mungkin Pak Asbari ya, tapi kalau sepanjang perjalanan kita ke customer rata-rata dipakai APAH ya. APAH ya, betul. Yeah. Betul. Oke, dari Pak Nugrohowati, pada saat analisa logam menggunakan ICP-AS, nilai intensitasnya semakin menurun pada saat running sampel sehingga konsentrasinya sampelnya nilainya kecil atau minus. Itu penyebabnya apa ya Pak? Oke, ini pertanyaan bagus ya. Yang tadi saya bilang penurunan analisa detection limitnya jadi mengalami penurunan, jadi atau alat mengalami penurunan pembacaan. Itu masalahnya kenapa? Beberapa faktor misalnya mungkin alat kita itu sudah terlalu kotor torchnya sehingga intensitas dari si plasmanya menurun sehingga tidak dapat menganalisa sampelnya lebih kecil lagi atau mengalami penurunan pembacaan seperti itu. Biasanya kalau kayak gini kotor sih, biasanya torchnya kotor sehingga perlu pembersihan torchnya. Ini kan di ICP ya, kemungkinan torchnya kotor atau spray chambernya atau nebulizernya bisa dilihat apakah spraynya itu masih sempurna penjadian aerosolnya, bisa dilihat juga seperti itu.
Nanti kalau mungkin agak bingung, nanti mungkin bisa dibantu oleh teknisi kita seperti itu. Tapi kurang lebih penyebabnya ya torchnya sudah kotor seperti itu. Baik. Dari Pak Naufal Arif. Saya menggunakan ICP OS 5100 menggunakan AVS 7 ya Pak. Adakah settingan optimum untuk mempercepat pembacaan? Karena jika mengikuti APS, kalkulator, dan jurnal dari aplikasi Agilent memang cepat, tapi RSD selalu di atas 5%. Ini sebetulnya udah dijawab sama Pak Heri Pak dari engineer kami. Untuk RSD dan AVS, di AVS memang tidak bisa hanya dari kalkulatornya, perlu ada improve dan waktunya ya Pak, gitu. Oke. Thank you banget Pak Heri atas bantuan jawabannya. Pak Heri merupakan teknisi dari Unitama ya, Pak dan Ibu, seperti itu. Halo. Ya, kemudian apa syarat dari suatu elemen dikatakan interference? Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan? Halo Pak Luki. Halo, Mas Luki. Ya, Pak halo. Luki. Ya, halo. Suaranya hilang, Ki. Suaranya hilang. Oh ya, maaf. Itu Pak dari Pak Imam Santoso, Pak. Oke, apa syarat suatu elemen dikatakan interference dan hal apa saja yang diperhatikan? Bagaimana jadi pertanyaan rating tertinggi 90 ppm dan nilai rating startnya 40 ppm, apa sebaliknya nilai mana yang diambil? Oke, kalau interference itu dikatakan sampel kita interference kalau di ICP-OS itu bila mana panjang gelombang sampel kita itu berdekatan dengan panjang gelombang logam lain yang memang kita tidak ingin analisa ataupun yang kita ingin analisa juga, itu dapat menyebabkan interference. Tapi kalau di ICP-MS, mass spectra, interference itu bila mana bobot molekulnya berdekatan ataupun sama. Seperti itu. Karena kan di ICP-MS kan pembacaan menggunakan sistemnya bobot molekul ya, mass spectra. Tapi kalau di ICP-OS, interference terjadi bila mana panjang gelombang yang berdekatan. Seperti itu. Dan pertanyaannya, bagaimana jika diperoleh nilai antara wavelength rating start tertinggi 90 ppm, rating start 90 ppm, nilai rating start rendah 40 ppm. Nah, tetap kita harus ambil yang memang ratingnya itu yang tinggi, karena belum tentu 90 ppm itu benar-benar real sampel kita, takutnya ada interference di dalamnya. Memang lebih baik itu kalau udah pakai Intel Quant, kita sarankan pakai yang ratingnya tinggi, biarpun nilai ppm-nya lebih kecil, karena bisa jadi nilai ppm besar itu ghost atau bisa disebut punya logam lain yang memang secara tidak sengaja terbaca oleh detektor ICP-OS kita. Kurang lebih seperti itu. Iya, baik. Masih ada pertanyaan lagi atau sudah? Baik, Bapak Ibu semuanya ya. Mas Luki, ini ada pertanyaan, tapi kalau boleh tahu harga ICP-OS-nya berapa? Mungkin saya bantu jawab, Pak Abdullah Muiz. Untuk harga bisa langsung ke Unitama ya Pak ya. Ya Pak Abdul Muiz bisa ya nanti kita bisa PM lah ya. Gitu. Baik, mungkin itu ya Bu ya Bapak Ibu semuanya untuk pertanyaannya, dan kami juga sudah ada untuk absensinya ya. Untuk absensinya sudah ada di link di chat gitu. Baik Pak Abdul Rahim, kiat-kiat apa saja untuk analisa Pak? Misal kita ada logam yang memang berdekatan gitu, atau enggak memang ada logam yang tumpang, misal kita konsentrasi kecil sama konsentrasi besar gitu Pak. Misal di PB-nya konsentrasi kecil, tapi kita juga ada analisa CA di konsentrasi besar di ratusan ppm gitu Pak. Bagaimana Pak? Teknologi dari ICP-OS Agilent. Oke. Kalau misalnya untuk rentang di ICP-OS kita itu rentangnya 10 pangkat, sebentar saya lupa ingat. Wide range-nya ya Pak ya? Ya, wide range-nya itu kalau di ICP-OS kita itu bisa baca jadi dari, saya buka dulu ini, 10 pangkat 7 atau 8. Baik. Sehingga kita bisa baca dari satuan ppb sampai ke 10%-an.
seperti Baik. itu dengan 1 kali pembacaan. Nah, kalau bila mana brand Baik, yang lain jadi biasanya jika ada harus sampel dipisah. yang betul. Jadi bila mana Ya. kita punya CD yang di PPB, terus kemudian kita punya MG yang di persen, itu bisa langsung analisa ya Pak ya? Ya, bisa sekaligus 1 kali pembacaan. Kalau yang lain mungkin akan dipisah, ada yang kecil dulu, baru yang besar, seperti itu Baik. perbedaannya. Baik. Pak Abdul Rahim, ini kita masih ada waktu setengah jam. Apakah Bapak mau share tentang Mercury Analyzer? Kalau untuk Mercury mungkin bisa disajikan video aja Pak Luki, sambil nanti saya jelaskan step by step dari preparasi. Karena sangat simpel sekali lah Mercury Analyzer yang memang kita ageni juga seperti itu. Mungkin kita kasih lihat videonya aja secara sekilas. Jadi di situ bisa terlihat jelas cara kerjanya. Seperti itu. Mohon di-share Pak Luki. Ya, sebentar Pak. Terlihat ya Pak ya? Ya, suaranya Pak Luki. Suaranya belum terdengar, Mas Luki. Oh. Kurang besar atau gimana? Ini sih sebetulnya hanya lagu aja sih Pak. Jadi Bapak bisa sambil menjelaskan. Oke, saya bantu jelaskan ya. Nah, jadi disebutnya direct mercury analyzer dari kita karena dia dapat membaca merkuri dari sampel padatan, cair ataupun gas tanpa preparasi, tanpa reagent. Seperti itu. Nah, jadi kurang lebih kita bisa lihat di sini dia lagi nimbang sampel padatan, tadi ada tablet-tablet ya, dan ini ikan dimasukkan, ini namanya bot. Yang stainless ini nyebutnya kita sebut bot. Bot itu adalah tempat untuk menaruh sampel kita. Nah, kita timbang dulu kurang lebih penimbangan 100 mg. Nah, ini sampel air. Kalau sampel air kita tinggal teteskan saja di bot tersebut. Itu kita timbang juga, sistemnya semua berdasarkan timbangan, kecuali sampel gas. Kalau sampel gas kita berdasarkan liter, konsumsi gas liter volumenya, seperti itu. Nah, lalu sampel kita tadi sudah ditimbang, kita masukkan ke dalam autoloadernya atau disebut auto sampler, seperti itu. Ada nomor-nomornya di situ. Dan nanti dia berputar secara otomatis, kita taruh satu persatu. Lalu kita input berat dari sampel tersebut. Bila mana kita punya timbangan yang langsung terkoneksi dengan software Milestone, dia langsung otomatis beratnya masuk tanpa perlu kita input manual. Seperti itu. Lalu sampelnya si bot tersebut masuk ke dalam, dan ini didorong masuk ke dalam furnace-nya, atau kita sebut ruang bakarnya. Seperti itu. Jadi prinsipnya tetap sama, absorption. Jadi sampel kita dipanaskan kurang lebih 800 atau 900 derajat Celcius. Yang mana nanti merkurinya menguap, ke-trap di dalam cell trap kita nyebutnya. Nah, ini sinyal merkurinya ke dalam cell trap, lalu ditembak lampu merkuri. Seperti itu. Jadi tetap di sini menggunakan lampu merkuri. Tembak lampu merkuri lalu dibaca di detektornya, sehingga kita langsung baca nilai merkurinya secara total, seperti itu. Dan limit deteksi yang bisa dihasilkan oleh mercury analyzer, limit atasnya kurang lebih 5 ppm, limit bawahnya itu dia bisa sampai dengan 10 ppt. Seperti itu, sangat-sangat sensitif sekali analisanya, karena dia memang benar-benar spesifik untuk jenis sampel-sampel yang memang padatan, gas, liquid. Nah, ini untuk sampel gas. Jadi sampel gas ini ada pompanya. Jadi kalau misalnya kita lingkungan kan suka sampling ya ke lingkungan, ke udara ambient atau sekitarnya, kita bisa pakai pompa, pakai gas bom ya, diambil sampel kita pakai aksesoris gas bom nyebutnya. Kalau ini tidak perlu lagi, kita pakai absorbent trap. Nah, absorbent trap ini ada karakolnya yang mana nanti dia dapat mengetrap si merkuri.
kita taruh di ruangan terbuka kurang lebih 6 sampai 12 jam. Lalu setelah itu kita bawa ke lab, kita baca. Nah, ini seperti ini karpalnya setelah dibaca. Dan ini karpal tubnya ini bisa digunakan sampai dengan 10 kali. Jadi habis pakai ini kita bisa sampling lagi sampai dengan 10 kali baru harus dibuang. Seperti itu. Jadi tidak masalah, tidak harus dibuang pakai sekali langsung dibuang, nggak perlu seperti itu. Dan ini kurang lebih dalamannya si merkuri tersebut. Ada autoloadernya, ada furnace-nya yang mana suhu pembakaran itu 800, ada lampunya. Di sini kita bisa lihat tuh yang ada lambang tanda seru itu tempat lampunya, lampu mercury lamp. Lalu ada detektornya seperti itu. Prinsipnya sama seperti dengan AS absorption, ya prinsipnya absorption tapi sistemnya amalgamation atau combustion seperti itu. Kurang lebih prinsipnya seperti itu untuk mercury analyzer kita. Sangat-sangat simple, nggak perlu reagent, nggak perlu gas, nggak perlu preparasi. Seperti itu. Dan ada beberapa orang nanya limbahnya kemana Pak, limbah merkurinya yang diuapkannya, dia ada trappingnya di dalam. Jadi ada emas, ada nyebutnya amalgam itu yang buat nyerap emasnya, itu consumable. Nah, itu limbah B3. Jadi kurang lebih sekitar 6 bulan, bila mana alat mercury analyzer-nya running terus, tiap 20 running kurang lebih 8 jam sehari, itu 6 bulan harus ganti si amalgamnya. Seperti itu. Jadi dia itu limbahnya itu amalgam dan juga absorbent trap nyebutnya. Seperti itu. Dan ini bisa dilihat linearitasnya juga lumayan cukup bagus, 0,99. Dan pembacanya juga tetap dia harus memerlukan kurva Dirac standar. Jadi sebelum kita baca sampel, kita harus buat dulu kurva Dirac standarnya. Seperti itu. Kurang lebih. Oke, Pak Luki, itu videonya diulang lagi sepertinya. Ya. Ya, siap. Simple. Dan kita ada demonya di kantor. Ya. Mudah ya. Bila mana mau demo, kita ada demonya di kantor. Seperti itu. Baik. Sebentar, ada beberapa pertanyaan. Oh ya, sudah dijawab ya untuk Pak Taufik ya. Direct mercury bisa untuk sampel gas, bumi, natural gas ya. Jawabannya bisa Pak gitu. Kemudian Pak Baim, apakah mau bercerita sedikit tentang microwave digest? Gimana cerita tadi prinsipnya seperti itu? Itu hanya ini aja sih, cerita aja. Ya, jadi karena sampel yang namanya kita kan ini tidak terlepas dari pembacaan ICP ya, di mana sampel ICP itu kan sampel harus liquid ya, ICP, AS, ICP, MS, semua sampelnya harus liquid. Nah, kadang-kadang customer bingung, Pak, saya punya sampel padatan, bagaimana cara kita mempreparasinya? Ada 3 step untuk cara preparasi di dalam sampel padatan, baik sampel padatan itu tanah, daun-daunan, atau batu-batuan, atau obat-obatan, tablet seperti atau juga limbah-limbah oli yang sangat kental. Itu ada 3 proses cara pelarutannya. Pertama dengan sistem destruksi manual. Destruksi manual adalah menggunakan hot plate, sampel kita ditimbang, masukin hot plate, dipanaskan dengan suhu diatur kurang lebih sekitar 90 derajat, 80 derajat di bawah suhu merkuri atau logam-logam lainnya yang takutnya menguap. Lalu yang berikutnya menggunakan teknologi DigiBlock. DigiBlock itu kalau hot plate kan pemanasannya dari bawah. Kalau DigiBlock itu pemanasannya ke seluruh bagian tubuh si vessel tersebut sehingga lebih bagus, lebih akurat. Nah, tapi ada lagi teknologi yang paling yang lebih tepat ya, lebih teliti, lebih bagus hasilnya, yaitu menggunakan microwave digestion atau closed digestion vessel. Jadi simbolnya sampel kita ditimbang, masukin ke vessel, tambahkan asam, kurang lebih asam biasanya pakai asam HCl atau 3 atau kalau perlu HF bila mana memang diperlukan, masukkan lalu dimasukkan ke dalam microwave, diputar, lalu dikasih suhu dan pressure kurang lebih 40 menit sampai 50 menit sampel kita larut sempurna. Setelah udah larut kita tera air langsung dibaca di AS, ICP maupun ICP-MS. Kurang lebih seperti itu sih microwave. Kebetulan kita juga ada demo microwave-nya di kantor. Jadi bila mana customer mau coba sampelnya, dipersilahkan untuk mengirim sampelnya untuk kita digestkan ke kantor kami. Karena percuma kalau kita punya alat analisa yang canggih, bagus, tapi preparasinya kita tidak tepat, pasti hasilnya tidak tepat. Jadi itu salah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara preparasi dengan instrumen analisanya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Pak Luki. Baik, tadi ada pertanyaan tentang Pak, gimana kalau misalnya si larutannya setelah didigest itu ternyata nggak jadi bening, Pak, masih ada keruh-keruh sedikit gitu. Kira-kira itu apa penyebabnya, Pak?
Oke, itu mungkin penyebabnya satu, suhunya tidak tercapai. Lalu yang Betul. berikutnya regennya kurang tepat, regen pelarutnya kurang tepat. Nah, atau mungkin juga dari segi sampelnya yang memang lebih agak sulit larut ya. Ada beberapa sampel yang memang sulit larut. Kalau misalnya kita lihat secara physically nggak terlalu keruh atau terlalu jenuh, kita bisa filter sampel tersebut. Kita bisa tetap baca di AS atau ICP, tapi alangkah baiknya kita cek nilai recovery dari sampel tersebut. Misalnya kita baca CRM dulu, CRM padatan kita digest, kita masukkan ke dalam ICP, kita baca nilai recovery-nya berapa, seperti itu. Tapi lebih bagus lagi ya kita ulang lagi aja dengan ya nanti di situ kan ada, karena kan yang namanya sampel kan macam-macam jenisnya ya. Jadi asamnya tuh belum tentu pakai HNO3, belum tentu pakai HCl, belum tentu pakai aqua regia. Jadi punya karakteristik masing-masing. Jadi nanti mungkin akan dibantu oleh tim aplikasi kami yang mana dia sudah berpengalaman. Jadi kayak misal sampel lipstick larutnya sama ini, sampel bedak larutnya sama ini. Jadi memang beda-beda seperti itu. Nanti kita bantu selain juga di dalam alat ada library-nya juga sih. Tapi terkadang kan library perlu trial error ya, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu Pak Uki. Betul. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya rasa pertanyaan-pertanyaannya, ini Pak untuk Mercury Analyzer metode analisanya pakai apa? Misalkan internasional atau apa dan nomor berapa? Atau apakah sudah ada metode nasionalnya dari Pak Abdul Majid NVLab? Oke, kalau Mercury Analyzer kita itu untuk di worldwide ya, dia sudah mengacu ke EPA Pak. Karena itu ada metodenya, nanti kita bisa lampirkan metode EPA-nya. Dan itu juga sudah trusted. Kalau di metode SEI Indonesia kayaknya belum ya. Tapi EPA aja sudah cukup kuat karena memang di level service lingkungan sudah banyak yang menggunakan Mercury Analyzer untuk analisanya seperti itu. Dan prinsipnya absorption, combustion, absorption sama seperti AS, seperti itu absorption, cuman bedanya sampelnya dia dipanaskan dengan suhu tinggi seperti itu. Baik. Tapi dia menggunakan amalgam untuk mengetrap Hg-nya, tapi tetap menggunakan mercury lamp, tetap ada absorption di dalamnya, jadi kurang lebih mirip AS. Seperti itu. Dan tanpa harus preparasi ya pastinya ya? Ya, tanpa perlu preparasi, betul. Nanti kalau perlu mungkin saya share untuk metode EPA-nya. Saya ada metode EPA-nya untuk si Mercury Analyzer tersebut. Baik Bapak Ibu semuanya, apakah masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Kita masih ada waktu 10 menit ke depan. Bagi yang belum absen, silahkan untuk mengisi absensi dan kuesioner. Mohon diisi untuk mendapatkan e-sertifikat gitu dari kami. Baik. Ya, Ibu Lela silahkan. Ibu Lela. Ya, Iya, Ibu. Sepertinya ini tadi yang Pak Abdul Majid sudah terjawab ya, Mas Luki ya? Sudah, ya. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Mas Luki. Atau Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya? Baik. Apabila memang tidak ada, mungkin kita bisa Luki, cukupkan ya. seperti ini ya. Ya, baik. Ya. Ya, silakan Ibu Lela untuk ditutup. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya untuk sudah mengikuti webinar pada siang hari ini ya, dari jam 9 sampai kurang lebih jam 12 hari ini. Terima kasih kepada pemateri Pak Asbari dan juga Pak Abdul Rahim atas pemaparannya yang sangat bermanfaat. Ya, semoga ke depannya kita bisa bekerja sama lagi. Terima kasih banyak juga untuk semuanya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi absensi dan link kuesioner. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih kepada PT Unitama juga terutama atas kerjasamanya. Semoga kedepannya kita semakin baik hubungannya. Terima kasih Mas Luki, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita ketemu lagi di acara webinar berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih baik. Ibu. Ya.
Terima kasih Bu Lela atas kesempatan kita untuk webinar Petro Webinarnya. Baik Bapak Ibu semuanya, kami akhiri sampai di sini. Apabila